Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknik industri, bersama kita bisa. Selamat berjumpa kembali dalam program Ujar, Unpam Mengajar. Perkenalkan saya, Taufik, dosen teknik industri S1 Universitas Pamulang. Saya akan menemani Anda dalam mendalami dan mempelajari materi mata kuliah manajemen logistik. Jadi, tetap ikuti program ini dan jangan sampai terlewatkan. Tonton terus di Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai pergudangan dan penyimpanan. Adapun pembahasan mengenai pergudangan dan penyimpanan sebagai berikut. 1. Tentang prinsip penyimpanan. 2. Peran gudang. 3. Masalah strategis yang mempengaruhi penyimpanan. 4. Operasi gudang. 5. Biaya. Dan 6. Pengemasan dan beban unit. Apakah teman-teman sudah pernah mengetahui mengenai pergudangan dan penyimpanan? Jika belum, kita akan bahas. Pergudangan dan penyimpanan adalah bagian penting dari manajemen logistik, selain transportasi dan distribusi. Keduanya sangat terkait, dan terkadang perusahaan logistik menawarkan jasa keduanya secara sekaligus. Pergudangan memfasilitasi penyimpanan barang, termasuk pengapakan dan pengiriman pesanan. Pergudangan yang efisien memberikan manfaat ekonomi bagi bisnis maupun pelanggan. Selain itu, memilih jenis pergudangan yang tepat juga berimplikasi pada biaya logistik dan layanan pengiriman. Pergudangan bermanfaat untuk meningkatkan kontrol dan pelayanan persediaan. Jika dikelola dengan baik, perusahaan dapat memenuhi permintaan secara tepat waktu. Mereka juga dapat memperbarui informasi stok barang secara akurat. Dengan penyimpanan di gudang, mereka juga menghindari kerusakan barang sebelum dikirim kembali. Penyimpanan barang adalah menempatkan barang di dalam gudang untuk disimpan atau dipersiapkan untuk proses selanjutnya. Penyimpanan barang dilakukan sesuai dengan karakteristik barang. Penyimpanan barang sebagai persyaratan dalam penyimpanan barang adalah persediaan mudah ditemukan, sederhana dan efisien, aman, persediaan lama dapat dilakukan terlebih dahulu, ajas FIFO dan FEFO. Penyimpanan barang yang efektif membutuhkan kerapihan, disiplin, dan cara yang sesuai. Identitas barang berisi informasi tentang nama barang, kode barang, spesifikasi barang, satuan barang, jumlah barang, tanggal penerimaan barang, nama penyedia barang, dan lain-lain sesuai kebutuhan. Penentuan lokasi penyimpanan barang berdasarkan kategori jenis gudang penyimpanan, lokasi gudang. Identitas barang berisi informasi tentang nama barang, kode barang, spesifikasi barang, satuan barang, jumlah barang, tanggal penerimaan barang, nama penyedia barang, dan lain-lain sesuai kebutuhan. Penentuan lokasi penyimpanan berdasarkan kategori atau jenis gudang dan lokasi gudang. Jutaan manusia telah dan masih berjuang melawan COVID-19 di Indonesia. Banyak yang selamat, tapi ada yang meninggalkan kita. Bukan untuk menunggu giliran, tapi bagaimana untuk terus bertahan, menjaga kesehatan. Ketika cuaca sedang tidak menentu, menjaga kebugaran dan imun tubuh itu nomor 1. Lihat Tora, selalu semangat menggapai impian dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun dia berada. Inilah pentingnya untuk tetap waspada, dapat mencegah kita tertular virus COVID-19. Jurus sakti 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Inilah jurus sakti mencegah penularan COVID-19.
selalu lakukan 3M dimanapun kita berada, baik di area publik maupun di tempat kerja. Selain jurus sakti 3M, kita juga harus mendukung pemerintah dalam pelaksanaan 3T dan vaksinasi. 3T adalah testing, melakukan tes antibodi atau antigen atau PCR secara rutin. Telusur, penelusuran kontak dari orang yang terpapar COVID-19. Tindak lanjut isolasi, menjalankan perawatan yang sesuai dengan anjuran pemerintah. Vaksinasi merupakan satu upaya untuk membentuk kekebalan komunitas terhadap virus COVID-19. Masyarakat Indonesia akan divaksinasi secara bertahap sesuai dengan ketentuan pemerintah. Mari kita dukung vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Ingat ya, jurus sakti 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. 3T, testing, telusur, dan tindak lanjut isolasi. Makan buah itu keren. Kembali lagi bersama saya dalam mendalami dan mempelajari materi mata kuliah Manajemen Logistik dengan pokok pembahasan pergudangan dan penyimpanan. Kita mulai pembahasan dengan topik prinsip penyimpanan. Gudang adalah komponen penting dari sebagian besar rantai pasok modern. Gudang perlu dirancang dan dioperasikan sesuai dengan persyaratan khusus rantai pasokan secara keseluruhan. Oleh karena itu, mereka dibenarkan di mana mereka adalah bagian dari penawaran biaya terendah rantai yang dapat dirancang untuk memenuhi tingkat layanan yang perlu dikirim ke pelanggan. Karena sifat dari fasilitas, personil, dan peralatan yang diperlukan, gudang seringkali elemen paling mahal dari rantai pasokan, dan karenanya manajemen yang sukses adalah kritis dalam hal biaya dan layanan. Sifat gudang rantai pasokan dapat sangat bervariasi dan ada banyak berbagai jenis klasifikasi yang dapat diadopsi. Misalnya, 1. Menurut langkah rantai pasokan, bahan barang dalam proses produk jadi atau dikembalikan barang. 2. Menurut wilayah geografis, misalnya gudang global dapat melayani seluruh dunia. Satu gudang regional dapat melayani banyak negara. Satu gudang nasional dapat hanya melayani satu negara, atau gudang lokal yang dapat melayani wilayah tertentu di satu negara. 3. Jenis produk, misalnya barang kecil, rakitan besar seperti ban mobil, makanan beku, mudah rusak, barang-barang keselamatan, dan barang-barang berbahaya. 4. Menurut fungsi, misalnya penahanan stok atau klasifikasi seperti hubungan parsel dan operator. 5. Dimiliki oleh pengguna, misalnya pabrikan atau penyalur, atau pihak ketiga, perusahaan logistik. Yang terakhir, 6. Berdasarkan penggunaan perusahaan, misalnya gudang khusus untuk perusahaan atau pengguna bersama gudang yang berurusan dengan rantai pasokan berbagai perusahaan. 7. Berdasarkan wilayah, mulai dari 100 meter persegi atau kurang hingga 100.000 meter persegi. 8. Berdasarkan ketinggian, mulai dari gudang setinggi sekitar 3 meter hingga gudang dengan teluk tinggi lebih dari 45 meter. Teman-teman, berikutnya kita bahas mengenai peran gudang. Peran gudang. Tujuan utama dari sebagian besar gudang adalah untuk memfasilitasi pergerakan barang melalui rantai pasok ke konsumen akhir. Ada banyak teknik yang digunakan untuk mengurangi kebutuhan untuk mempertahankan seperti sistem manufaktur yang fleksibel, visibilitas rantai pasokan, dan pengiriman ekspres. Dan banyak dari mereka telah dimasukkan dalam sejumlah inisiatif rantai pasokan. Misalnya just in time,
respon konsumen yang efisien, dan perencanaan kolaboratif, peramalan dan pengisian. Namun, sebagai bagian dari gerakan ini, seringkali perlu dilakukan inventaris, terutama ketika dua kondisi berikut berlaku. 1. Permintaan produk terus-menerus. Di beberapa sektor seperti mode, tertentu gaya dapat diproduksi secara unik. Dalam keadaan seperti ini, barang dapat didorong melalui rantai pasok ke toko tempat mereka jual. Dan oleh karena itu, tidak perlu menyimpan stok di gudang. Namun, sebagian besar produk ditawarkan untuk dijual secara berkelanjutan dan oleh karena itu, mereka perlu ditarik oleh persediaan rantai berdasarkan permintaan pelanggan. Kedua, lead time. Lebih besar dari lead time permintaan. Tempat barang ditarik melalui rantai pasokan. Ini hanya dapat dicapai tanpa stok di mana pasokan dapat terjadi dalam waktu pengiriman yang ditawarkan kepada pelanggan. Misalnya, jika barang tersebut ditawarkan kepada pelanggan pada waktu pengiriman hari berikutnya, umumnya terjadi materi tidak dapat diperoleh. Barang-barang yang diproduksi dan transaksi dilakukan dalam periode ini. Dalam situasi ini, barang harus dikirim dari stok. Keberadaan gudang tidak muncul begitu saja, namun berdasarkan pada kebutuhan organisasi, maka dari itu gudang sebagai fasilitas memiliki tujuan sebagai berikut. 1. Membantu pengadaan barang yang dibutuhkan dalam jumlah yang ekonomis dan dengan harga yang paling rendah. 2. Menyelesaikan proses-proses penerimaan, distribusi, dan pengelolaan inventaris secara tepat. 3. Memelihara kondisi barang yang disimpan agar tetap dalam kondisi baik sampai material tersebut diperlukan. Penyimpanan stok hanyalah salah satu dari beberapa fungsi yang dapat dilakukan gudang. Jadi, dengan semakin meningkatnya penekanan pada barang bergerak melalui rantai pasokan, banyak peran mungkin terkait dengan kecepatan pergerakan serta untuk menjaga stok. Titik retensi inventaris ini biasanya dikaitkan dengan titik performa. 1. Konsep dan sebagaimana dijelaskan tadi, mungkin melibatkan kepemilikan inventaris yang besar. 2. Pusat konsolidasi pelanggan biasanya memesan beberapa produk. Bukan hanya satu, dan biasanya lebih suka agar mereka dikirim bersama. 3. Pusat penyeberangan. Jika barang dibawa dari bagian lain dan rantai pasokan, misalnya langsung dari produsen atau gudang lain, khusus untuk memenuhi pesanan pelanggan. Ini berarti bahwa barang ditransfer. 4. Pusat klasifikasi. Ini pada dasarnya adalah pusat cross-dock, tetapi istilah ini cenderung digunakan untuk depot parcel tempat barang dibawa ke gudang khusus untuk tujuan klasifikasi untuk wilayah atau pelanggan tertentu. Kelima, instalasi pemasangan. Ini sering berguna untuk menunda produksi sebanyak mungkin. Rantai pasokan untuk meminimalkan persediaan. 6. Titik transportasi. Mereka sangat umum untuk melayani daerah perihal sebuah negara. Ketujuh, dalam skenario tipikal, pesanan akan dipilih dari distribusi nasional dan diangkut ke depot transshipment non-stop. Tempat barang diklasifikasikan muatan kendaraan yang lebih kecil untuk pengiriman segera ke pelanggan. Kedelapan, pusat barang kembali. Penanganan barang yang dikembalikan menjadi semakin banyak penting. Kesembilan, gudang sering memenuhi kombinasi dari peran yang berbeda dan penting untuk memperjelas peran yang tepat sedang dilakukan. Teman-teman, berikutnya kita bahas mengenai masalah strategis yang mempengaruhi penyimpanan. Karena gudang beroperasi sebagai komponen integral dari rantai pasokan, bisnis yang lebih luas maka harus diperhitungkan ketika membuat keputusan penting terkait fitur-fitur ini. Cakupan area yang perlu dipertimbangkan meliputi 1. Tren pasar atau industri. Hampir semua industri telah melihat perubahan dramatis dalam industri mereka, pasar, serta teknologi yang tersedia. Misalnya makanan, retail telah menyaksikan perkembangan seperti penetapan barang, cross-checking barang yang mudah rusak, dan barang-barang lainnya.
presentasi siap pakai dan belanja rumah. 2. Tujuan perusahaan. Perusahaan yang berbeda seringkali memiliki tujuan yang sangat berbeda-beda. Misalnya, komitmen layanan pelanggan, kebijakan personalia, kebijakan lingkungan, dan harapan pemegang saham. Misalnya, yang dapat mempengaruhi periode pengambilan yang dapat diterima untuk investasi noda. 3. Rencana bisnis. Rencana bisnis mencakup faktor-faktor seperti pasar dan penjualan baru. Keempat, strategi rantai pasokan. Setiap gudang akan menjadi komponen dalam pasokan umum. Kelima, strategi terkait lainnya. Rencana bisnis perlu dilaksanakan melalui berbagai strategi departemen serta rantai pasokan. Keenam, faktor eksternal. Kemungkinan ada pembatasan yang dipaksakan oleh faktor eksternal, khususnya dalam hal regulasi. Baiklah teman-teman, untuk selanjutnya kita bahas mengenai operasi gudang. Setiap gudang harus dirancang untuk memenuhi persyaratan rantai pasokan tertentu. Namun, ada operasi tertentu yang paling umum di gudang. Mereka cenderung berlaku jika gudang bersifat manual dengan fitur yang sangat dasar. Peralatan atau sangat otomatis dengan sistem penyimpanan dan penanganan yang canggih. Untuk penanganan inventaris gudang, fungsi gudang, khas dan aliran material ditunjukkan pada gambar berikut. Fungsi-fungsi ini adalah sebagai berikut. Receiving atau menerima. Ini biasanya melibatkan pembongkaran fisik transportasi masuk, memeriksa pesanan pembelian, dan mencatat barang yang diterima di komputer sistem. 2. Reserve storage, cadangan penyimpanan. Barang biasanya dibawa ke area reservasi, yang ini adalah pengguna ruang terbesar di banyak gudang. Area ini menampung sebagian besar gudang inventaris di lokasi yang dapat diidentifikasi. Penyimpanan langsung dalam kemasan, jika misalnya palet penuh diperlukan oleh pelanggan, atau mengisi ulang lokasi pengambilan. 3. Pemilihan pesanan. Ketika pesanan diterima dari pelanggan, barang harus diambil. Gudang dalam jumlah yang benar dan tepat waktu untuk memenuhi layanan yang diperlukan. Keempat, diambil dari lokasi pengambilan. Jika hanya jumlah kecil produk yang disimpan di gudang, stok cadangan dan picking dapat digabungkan dan barang dipilih area konsolidasi ini. Kelima, klasifikasi. Untuk ukuran pesanan kecil, kadang-kadang sesuai untuk mengelompokkan beberapa memesan bersama dan memperlakukan mereka sebagai satu pesanan untuk tujuan pengumpulan. 6. Kolasi, layanan bernilai tambah dan pengemasan. Barang perlu dikelompokkan ke dalam pesanan pelanggan siap untuk pengiriman. 7. Marshaling atau ekspedisi. Barang disusun bersama untuk membentuk muatan kendaraan, kemudian dimuat kendaraan keluar untuk kemudian dikirim ke simpul berikutnya dalam rantai pasokan. Teman-teman yang berbahagia, untuk selanjutnya kita bahas mengenai biaya. Seperti disebutkan dalam bab sebelumnya, penyimpanan biasanya menyumbang sekitar 20-30% dari logistik. Biaya transportasi, sedangkan biaya persediaan inventaris mewakili 20 tambahan untuk 25%. Bersama-sama mereka mewakili jumlah yang sangat signifikan bagi banyak perusahaan. Rincian terperinci dari biaya gudang bervariasi berdasarkan sifat operasi, tetapi khas data dari studi sebelumnya tentang operasi gudang konvensional. Misalnya rak palet yang dapat disesuaikan dilayani oleh forklift, penyortiran kotak tingkat dasar adalah sebagai berikut. 1. Staff. 45 hingga 50%, setengahnya sering diwakili oleh pengambilan pesanan. 2. Staf pengepakan. 3. Bangunan 25% termasuk sewa atau penyusutan bangunan. 4. Layanan konstruksi 15% termasuk panas, cahaya, energi, pemeliharaan gedung. 5. Asuransi dan tarif. 6.
peralatan, 10 hingga 15% termasuk sewa atau penyusutan, pemeliharaan peralatan dan biaya operasi. 7. Teknologi informasi, 5 hingga 10% termasuk sistem, data, dan terminal. Angka-angka ini menunjukkan pentingnya penggunaan ruang dan staf konstruksi yang efektif dalam desain dan pengoperasian gudang. Teman-teman yang berbahagia, untuk selanjutnya kita bahas mengenai pengemasan dan beban unit. Sifat kemasan sangat penting untuk operasi penyimpanan, terutama pelanggan dapat memesan barang di salah satu level ini. Dengan demikian, beberapa pesanan pelanggan mungkin untuk masing-masing barang, misalnya dalam kemasan utama mereka. Untuk kotak barang dagangan, misalnya berisi beberapa item, atau jumlah yang lebih besar, misalnya total muatan barang palet. Gudang operasi harus dirancang sedemikian rupa sehingga setiap kuantitas pesanan ditawarkan kepada pelanggan dapat dipilih dan dikirim secara ekonomis. Dalam penyimpanan, beberapa beban unit yang paling sering digunakan adalah palet. Ini adalah bentuk paling umum dari unit muatan yang disimpan di gudang. Palet adalah pada dasarnya meninggikan permukaan datar di mana barang dapat ditempatkan dan di forklift dapat dimasukkan untuk mengangkat dan memindahkannya. Palet sebagian besar terbuat dari kayu, meski ada pula yang terbuat dari plastik atau kardus. Tipe lain dari unit load juga bisa ditutup oleh kolom ini. 1. Palet kotak. Mereka biasanya berisi barang-barang yang rawan jatuh. 2. Palet standar memiliki sisi yang solid atau mesh dan dapat dibangun, misalnya baja atau plastik. Palet standar dapat diambil oleh forklift dan biasanya dapat ditumpuk satu di atas yang lain. 3. Rolling box. Ini biasanya terbuat dari baja dan biasanya termasuk jala bawah sisi dan rak. Roda dipasang di setiap sudut sehingga kadang roll dapat didorong. 4. Tempat sampah. Kotak plastik digunakan di banyak gudang untuk penyimpanan dan penanganan. Jutaan manusia telah dan masih berjuang melawan COVID-19 di Indonesia. Banyak yang selamat, tapi ada yang meninggalkan kita. Bukan untuk menunggu giliran, tapi bagaimana untuk terus bertahan menjaga kesehatan. Ketika cuaca sedang tidak menentu, menjaga kebugaran dan imun tubuh itu nomor 1. Lihat Tora, selalu semangat menggapai impian dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun dia berada. Inilah pentingnya untuk tetap waspada, dapat mencegah kita tertular virus COVID-19. Jurus sakti 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Inilah jurus sakti mencegah penularan COVID-19. Selalu lakukan 3M dimanapun kita berada, baik di area publik maupun di tempat kerja. Selain jurus sakti 3M, kita juga harus mendukung pemerintah dalam pelaksanaan 3T dan vaksinasi. 3T adalah testing, melakukan tes antibodi atau antigen atau PCR secara rutin. Telusur, penelusuran kontak dari orang yang terpapar COVID-19, tindak lanjut isolasi, menjalankan perawatan yang sesuai dengan anjuran pemerintah. Vaksinasi merupakan satu upaya untuk membentuk kekebalan komunitas terhadap virus COVID-19. Masyarakat Indonesia akan divaksinasi secara bertahap sesuai dengan ketentuan pemerintah. Mari kita dukung vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Ingat ya, jurus sakti 3M. Mencuci tangan,
memakai masker, dan menjaga jarak. 3T, testing, telusur, dan tindak lanjut isolasi. Ayo cegah penyakit kanker. Penyakit kanker adalah penyakit yang sangat ditakuti semua orang karena banyak menyebabkan kematian serta pembiayaannya yang mahal. Semua usia berpotensi terkena penyakit kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok, hindari mengkonsumsi 4P, pengawet, perasa, pewarna, pemanis. Hindari terpapar bahan kimia dan polusi berbahaya. Rajinlah melakukan aktivitas fisik. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Lakukan deteksi dini. Sahabat Ujar, setelah menyaksikan penjelasan mengenai pergudangan dan penyimpanan, coba jawab pertanyaan berikut. Menurut kalian, mengapa pergudangan dan penyimpanan begitu penting dalam penyimpanan barang? Sahabat Ujar, dari pertemuan ini dapat disimpulkan bahwa gudang adalah sebuah ruangan atau tempat yang digunakan untuk menyimpan berbagai macam barang. Pergudangan memegang peran yang sangat penting dalam kehidupan sebuah organisasi. Barang yang disimpan di gudang bisa dalam bentuk bahan baku, barang setengah jadi, suku cadang, maupun produk jadi. Peningkatan produktivitas dan pelayanan pergudangan akan sangat berpengaruh pada performasi organisasi secara keseluruhan. Dengan demikian, gudang menjadi penting untuk barang-barang manufaktur. Di sisi lain, gudang tidak diperlukan untuk layanan karena layanan tidak dikonsumsi saat tersedia. Misalnya, kursi pesawat sebelum penerbangan lepas landas. Penyimpanan barang adalah menempatkan barang di dalam gudang untuk disimpan atau dipersiapkan untuk proses selanjutnya. Penyimpanan barang dilakukan sesuai dengan karakteristik barang. Penyimpanan barang sebagai persyaratan dalam penyimpanan barang adalah persediaan mudah ditemukan, sederhana dan efisien, aman, persediaan lama dapat dilakukan lebih dahulu, ajas FIFO dan FEFO. Penyimpanan barang yang efektif membutuhkan kerapihan, disiplin, dan cara yang sesuai. Aktivitas penyimpanan barang merupakan kegiatan penentuan jumlah unit per kelompok. Untuk barang kecil dikelompokkan per bungkus dengan kuantitas tertentu. Pemberian identitas barang. Penyimpanan dapat dilakukan di tempat yang sesuai secara sistematis. Penyimpanan berdasarkan prinsip FIFO dan FEFO. Memudahkan dalam pemeriksaan kembali untuk barang yang telah disimpan dalam masa tertentu. Demikianlah tadi pemaparan mengenai pergudangan dan penyimpanan. Tetap semangat belajar. Semoga semua selalu berbahagia dan tetap menjaga kesehatan. Sebelum kita akhiri, saya tutup dengan sebuah pantun. Tahun baru banyak petasan, bila hujan hendaklah menepi. Jika ingin tambah wawasan, saksikan terus program Ujar di SJTV. Terima kasih, salam jumpa lagi di episode selanjutnya. Saya Taufik, undur diri. Salam Ujar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.